Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Malam ini kita akan berbicara secara khusus berdasarkan permintaan dari BNS Squad di kolom komentar beberapa video mengenai keingintahuannya tentang macam-macam indigo. Beberapa kategori indigo yang mungkin diantara BNS Squad belum tahu dan ingin tahu. Oleh karena itu, saya mengumpulkan dua orang rekan saya, ada Dava dan juga ada Joe di sini. Kita bertiga akan membahas ya secara lebih teliti atau lebih spesifik lagi terkait dengan macam-macam indigo yang ingin diketahui oleh BNS Squad selama ini. Saya sapa dulu nih rekan saya yang selalu menemani saya di Creepy Story Edition. Selamat malam, Kak Dava. Malam, Kak Vera. Bagaimana? Lumayan baik. Lumayan baik ya. Baik. Iya. Kalau Kak Jo gimana, Kak? Ya, baik sama. juga. Baik ya? Ya, Oke. baik, Setidaknya di antara kita berdua lumayan baik, ada yang baik ya. Iya, benar. Ini menarik, Bu Mapung sudah gerah nih ya. Iya. Baik, kita bicara tentang indigo. Banyak orang yang bilang bahwa indigo atau anak nila ya, ibaratnya Iya. anak nila ini kan memiliki beberapa kemampuan. Kemampuan yang berhubungan dengan supranatural dan juga berhubungan dengan spiritual ya. Ya, dua hal yang memang kategori yang berbeda. Namun ada hal yang lebih spesifik lagi, yang lebih ibaratnya spesial dari indigo ini. Nanti bisa disampaikan oleh Kak Dava dan juga Kak Jo. Yang mana dulu nih mau menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan Mungkin indigo co-host ini? pertama. Oke, host pertama. pertama Jadi apa senioritas ya, ada senioritas ya di sini. Oke, baik. Silakan Kak Jo. Yang dia tahu. Baik, penjelasan sedikit tentang indigo ya Kak. Boleh. Iya, biar lebih paham. Ya. Banyak orang sebelum saya menjelaskan tentang apa itu indigo, nah, kebetulan banyak sekali orang zaman sekarang melabelkan dirinya sebagai dengan sebutan indigo, yang artinya di mana indigo itu yang paling sederhananya adalah aura nila atau aura ungunya. Nah, itu dia ya terlalu sangat bisa dibedakan. Kalau si orang itu yang peka atau yang memang punya sixth sense atau yang indigo itu mengetahui mampu membaca aura, begitu. Itu penjelasan sedikit tentang indigo dari saya. Dan kemudian untuk sixth sense sendiri itu kemampuannya sangat-sangat terbatas dibanding dengan indigo. Karena indigo meskipun ada spesifikasinya, spesialisasinya tersendiri, tapi bukan berarti dia tidak bisa melakukan yang indigo satunya lakukan, begitu. Jadi kalau misalkan contohnya, ya kalau Kak Dava contohnya mungkin dia precognition, ya mungkin saya bukan precognition tapi saya medium, tapi saya bisa melakukan precognition juga. Atau Kak Dava lebih spesialis ke premonition kan, beta lebih ke medium. Dan kemudian persamaan antara saya dengan Kak Dava adalah kami berdua sama-sama precognition. Itu spesialisasi yang kami punyai. Oke, jadi itu Kak Dava sama Kak Jo ya. Iya. Itu waktu pertama ketemu gimana, kan kata orang kan indigo itu kalau ketemu awal-awal gitu ya untuk Iya. bisa kan biasanya saling tahu ya. Oh, ini dia sama nih sama gue nih, frekuensinya sama nih. Gimana awal ketemunya? Ada cerita mistisnya nggak gitu? Ada. Kak Dava cerita Oke. deh ya. Kalau pertama kali datang, sudah rasa dari 200 meter Jordan belum sampai, sudah tahu. Karena udah ada yang duluan sampai waktu itu. Saya juga kaget kan, depan pintu tiba-tiba ada yang nongol satu berdiri laki-laki. Jadi saya bilang, oh ini siapa punya? Ya yang punya saya langsung setengahnya langsung, saya dengan dia kan kayak air kan. Jadi dia setengahnya sudah masuk nih, hampir mau masuk nih. Terus nongol dia. Jadi yang pertama saya lihat itu langsung di kepalanya bagian atas aura itu. Karena kalau anak indigo ada cakra mahkota paling atas, dia langsung kayak pancar dari atas gitu. Kelihatan ya kayak gitu ya. Jadi saya bisa menipu satu indigo dengan indigo lain. Iya. Betul. Dan ketika pertama kali bertemu langsung blank karena harus menyesuaikan energi dulu. Apalagi waktu itu ada tabrakan beberapa kan, jadi tambah pusing dan ya itulah langsung minta pulang dulu.
karena itu. Oh iya, benar ya. Biasanya kan benturan energi ya, karena Iya. masih belum mengenal nih, gitu kan Iya. ya. Ini cocok nggak sih, gitu kan ya. Jadi kan biasanya Dari bawaan juga. iya, juga bawaannya juga kayak gitu. Jadi itu yang biasanya terjadi antara anak indigo. Nah, tadi disampaikan sama Kak Jo ada apa tadi? Precognition, Precognition, ada premonition, premonition, ada medium. ada medium. Memang hanya sebatas 3 itu atau? Ada kalau Ada banyak. Ada banyak ya? Waktu Clairvoyant. ada dari waktu dengan komunitas itu ada banyak. Ada berapa jenis itu ada pembagian. Ada yang untuk membangkitkan energi dari si indigo juga ada yang kayak begitu. Generator lah. Dia kayak gitu. Ada yang membangkit atau ada yang langsung menutup. Memang dia cuma khusus untuk itu aja? Iya, dia punya spesialisasinya di bidang itu. Iya, spesialisasinya di bidang itu, Jadi dia, generator itu. mungkin antara saya dengan Jordan, dia bisa tutup punya Jordan. Dan dia bisa buka kapan saja dia mau. Gitu. Kayak gitu. Ada lagi share, kalau share itu yang kayak yang saya bilang tempo hari di beberapa video. Sense itu kayak misalnya medium. Kayak Jordan itu masuk sense juga, share juga. Gitu. Medium, dan itu dia juga setiap anak indigo pasti akan lihat makhluk astral. Itu yang masuk share itu. Lalu ada oracles juga. Itu oracles itu ada beberapa macam, dari psikometri, premonition, precognition, clairvoyant, retrocognition. Itu masuk. Itu apa aja sih tadi yang disampaikan oleh Kak Dava biar Ini agak bingung. biar bisa paham tadi apa nation Eko. immunization? Oh bukan ya, beda ya. Ya, coba Kak Dava jelasin satu-satu dulu deh ya. Oke, kalau misalnya saya baca Tipeo dan Iya. Jordan pertama, waktu datang pertama saya langsung tahu dia orang medium. Langsung terbaca karena sebenarnya dia medium dibedakan dengan intermediumship. Interdimensional itu Interdimensional, dia ya. lebih ke jaringan lebih luas, dia punya penglihatannya. Jadi ketika dia mau omong yang sekarang, misalnya ada makhluk nih ada di sini duduk, dia bisa suruh sebentar saja masuk lewat mimpi, boleh. Komunikasi seperti biasa, tapi tidak bisa jadi medium. Oh. Kalau Jordan medium, itu spesialisasinya dia. Jadi ketika ada makhluk yang datang, dia bisa pilih yang mana yang mau masuk, sesuaikan sama energinya dia gitu. Terus kalau misalnya precognition, artinya dia bisa lihat seperti yang saya bilang, saya dapat vision seperti ini. Vision, gitu. melihat vision ya. Iya, itu. Tapi rentang waktunya agak tidak sepanjang clairvoyant. Kalau clairvoyant panjang, dia bisa lihat selama setahun. Clairvoyant. Clairvoyant itu juga bagian dari indigo. Iya, dia Oke. masuk dalam satu oracles, apa namanya? Dia seperti menerawang lah, dia menerawang. Oke, cenayang ya? Iya, Iya. dia lebih ke firasat sebenarnya. Oh, lebih ke insting ya? Iya. Firasat ya? Itu. Oh, kalau vision kan berarti ada gambaran gitu kan ya. Iya. Kalau dia nggak ada gambaran, dia hanya Dia lebih lebih ke firasat. Firasat yang kuat. Iya, dan dia tidak bisa lihat sosok. Oh, spesialisnya di situ berarti. Dia tahu misalnya untuk barang hilang, kasih ke dia cepat. Makanya kalau orang bilang barang hilang, langsung kalau yang tahu indigo clairvoyant langsung ke sana saja. Langsung dia bilang, oh ya ini di sini. Karena spesialisnya di situ. Oh gitu ya. Dan orang pakai banyak dia. Lebih banyak yang seperti itu ya di sini ya. Dicari yang itu. Oh gitu. Gitu. Kalau misalnya premonition yang punya saya, kan saya double premonition, precognition kan. Iya, iya. Jadi dunia saya dalam dunia mimpi 100%. Kalau precognition saya selama sadar itu 85%. Kayak gitu. Jadi ketika saya tidur, seperti saya sedang beraktivitas seperti ini. Jadi anggap saja tidak tidur. Oh begitu ya. Iya. Dan ketika ada orang yang sakit, langsung. Itu mau di mana saja, yang penting saya cuma butuh alamat, nama, foto, selesai. Oke. Gitu. Atau mungkin mau ketemu sosok yang mana, ya udah kalau misalnya lihat begini makan energi, ya sudah, sebentar, saya bilang tunggu saya sebentar. Artinya astralnya Kak Dava ke sana gitu. Iya, itu Jadi memang dunia dalam astralnya bentuk- orang premonition. Iya, dalam bentuk astral itu ya, sisi atau jiwa astralnya itu yang langsung ke sana. Makanya kenapa nggak tidur ya? Iya. Tubuhnya untuk tubuh fisik udah tidur nih, tapi Tetap akan keluar. tetap bisa keluar ya untuk Betul. dan itu capek. Balik lagi capek, sama aja tidur ngapain kan gitu. Tetap capek juga gitu. Oke, itu yang terjadi pada Kak Dava ya. Makanya kenapa kalau ada yang minta bantuan, Kak Dava pergi dulu nih, gua lihat dulu nih bener nggak? Tergantung gitu. tempat. Kalau gitu? misalnya jarak, contoh ya, kayak misalnya dari sini bilang Kak, beta area Kupang. Di mana? Saya tanya di mana? Di tempat ini, kasih foto tuh tempat gitu. Nah itu Beb pakai precognition. Tinggal lihat saja. Oh tinggal. Jadi kalau beta sendiri sebutnya room tour, face tour. Oh iya, room tour Itu ya. room tour, face tour. Artinya dengan lihat foto, auranya sudah oke, beta sudah sampai di situ. Oke. Gitu. Kalau sadar. Kalau secara astral bidangnya saya langsung
Mau Kalimantan, mau Surabaya, Jakarta sampai. Yang penting saya tahu itu alamat rumah sama nama lengkap sudah sampai. Sampai ya. Dan kebanyakan yang konsul dari luar begitu saya buat. Iya. Nah Kak, artinya gini, kalau Kak Dava ngomong kayak gitu ya, berarti kan ini ada, mohon maaf nih, ilmunya gitu kan ya. Artinya ilmu yang mengatakan ini bagian ini premonition ini. Sebenarnya sejak komunitas indigo itu ada ya di saat ini? Ada klasifikasi. Tidak, itu dia. sebenarnya kan banyak yang bilang sudah simpan saja dia punya nama, soalnya usah, soalnya penting, soalnya begini ya sudah kan. Tapi harus tahu titel, harus tahu dia punya Klasifikasinya. itu ada tipe dan Tipe ya. supaya dengan itu ketong tahu ketong punya spesialisasi di mana. Betul. Karena kayak contoh, memang saya bisa healer, saya bisa absorber, saya bisa premonition, precognition itu saya. Retro juga saya bisa. Kalau retro apa lagi? Mundur ke belakang. Mundur ke belakang kembali. Lihat, Oh, lihat yang masa lalu dong. Ya. Itu saya bisa, saya sudah sampai di sudah berapa kategori itu, tapi balik lagi saya di bidang apa kayak gitu. Iya, Biasa di yang premonition benernya mana gitu kan ya. Dan ketika sampai di sana itu kita dites loh, bukan lurus-lurus saja Betul. begitu. Datang langsung beta indigo. Nggak bisa no. Iya, nggak bisa. Dari aura pertama, terus tes IQ juga, terus apa yang lu lihat dan beta lihat. Lalu ketiga, keempat itu lihat vision. Engkau dapat lihat yang ini sama tidak dengan beberapa anak yang kategorinya sama kayak lu gitu. Jangka waktunya sama sonde gitu. Jadi sonde langsung bilang, oh beta indigo. Kayak senang tapi sebenarnya menderita sekali. Iya. Indigo tuh nggak main-main. Makanya aku nggak pernah menyatakan apapun tentang indigo. Aku nggak mau soalnya. Dan memang aku bukan indigo. Ya. Jadi Kak, kalau kita bicara tadi seperti katanya Kak Dava, ada klasifikasi. Kalau Jo, kamu awalnya tahu nggak sih tentang itu? Kalau saya, saya orangnya lebih minta maaf ya, lebih mengarah ke masa bodoh, tapi tahu melakukan. Oke. Jadi saya mempelajari hal-hal itu ketika ketika penasaran dulu, baru saya cari tahu. Kemudian ya setelah cari tahu ya itu sebagai pengetahuan saja, meskipun itu tidak akan saya kayak oh ya berarti begini karena beberapa sumber yang saya lihat itu tuh ada sedikit melenceng juga karena tidak semuanya fakta kan begitu. Jadi saya kayak seperti contohnya Kak Dava mengajarkan, oh Jo cara baca aura tuh seperti begini. Iya saya tahu, tapi saya kayak malas mengungkapkan lah begitu. Intinya betul. saya lihat ya sudah begitu. Iya, intinya lihat udah Iya. gitu kan, tahu aja udah gitu. Jadi tapi semenjak kemunculan Kak Dava ya, kalau Kak Dava kan Mengasah banget gitu iya, kan. dia udah, mengasah dari komunitas indigonya. dan Kalau memang saya kan udah terlatih ya syukur-syukur gitu. saja saya mengetahui istilah apa namanya, mengetahui nama-nama pahlawan istilahnya begitu. Boro-boro saya mau cari tahu soal begitu ya, kemunculan Kak Dava secara tidak langsung dan secara langsung pun banyak informasi yang saya dapatkan dan bisa lebih berani lagi membuka diri saya sebagai indigo. Karena seperti yang saya pernah ceritakan di awal, kalau mungkin Karani masih ingat, saya bilang beberapa tahun saya menutup diri supaya tidak terlihat oleh banyak orang. Betul, betul. Tapi banyak yang minta tolong ya kan, minta Iya. bantuan kan, banyak Hampir juga. tiap menit, tiap Nah, detik. ada beberapa komentar dari netizen ya di YouTube BNS Mirror ya, yang sempat mengatakan bahwa Kak saya ini juga biasanya kalau tidur tiba-tiba saya merasa jiwa saya keluar dari badan kayak gitu. Astral. Nah, tiba-tiba iya. jiwa saya keluar dari badan. Apakah saya kategori indigo nih? Nah, banyak kan? Ini kita ngomong yang benar aja ya, biar kita Iya. membahas soal itu. Gimana tuh? Belum masuk kategori. Orang gini, orang yang orang indigo dia punya cakra atsnya sudah terbuka secara langsung dari lahir. Sedangkan sensitif baru terbuka setelah gitu. Setelah apa? Setelah mungkin spiritualnya auranya dibersihkan atau mungkin dia dapat dari kodamnya atau dari penjaganya atau leluhur seperti itu. Dan kalau ngomong astral itu untuk secara umum keseluruhan semua orang bisa ngastral. Oh ya? Bisa, Oke. sangat bisa. Kenapa saya bilang begitu? Ketika orang sedang sakit dia alam sadarnya dia, alam bawah sadarnya dia itu antara ada dan tidak ada menguasai dia. Jadi ketika orang masuk ICU itu kan juga salah satu. Orang operasi itu salah satu, dia lagi ngastral kan. Dan belum sadar-sadar karena apa? Jiwanya lagi jalan. Dan sudah berapa kali saya ke rumah sakit seperti itu yang saya ketemu. Kenapa dia jalan? Ternyata dia lagi di dalam ruangan.
lagi tidur, padahal jiwanya di situ karena belum bisa masuk, Belum karena sadar gitu di fisik. ruang ICU ya, itu jiwanya lagi jalan-jalan ya. Dan setiap manusia itu dia bisa ngasar sampai 3 sampai 5 kali Iya. dalam posisi contoh mati suri, Oke. itu bisa. Yang kedua mungkin karena kelelahan, kecapean. Terus dia rasa bahwa malam tidur tuh dia kayak mau jatuh, sonde keluar, balik Iya, ketidian. Itu juga salah satu faktor mau astral. Oke. Gitu. Jadi ketika Proses. ketong tidur, rasa tangan orang kalau mau ngastral tuh dia kayak ada sesuatu Kayak energi ngambang-ngambang yang gini ya mau tangannya. naik nggak naik, turun nggak turun bener-bener. gitu. Ngerasa nggak kayak gitu? Itu salah satu, itu mau ngastral tapi kita dengan fokus secara sadar, badan belum mau untuk merespon. Nah itu kan harus dipelajari kalau memang benar-benar Iya, kita tapi- mau harus ya. dipelajari. Tapi kan tergantung talenta juga, gift-nya juga. Maksudnya tadi seperti kata Kak Dava, semua orang bisa aja. Iya. Itu di luar kesadarannya mereka Iya. nggak ngerti bahwa ternyata mereka mau berusaha untuk ngasral. Cuman sekali lagi, seberapa besar kemampuan untuk itu kan tergantung dari mengasah spiritualnya kita juga gitu kan ya, spirit gitu kan. Nah, sekarang kalau kita bicara soal indigo, tadi kan juga disampaikan oleh Kak Dava mengenai sensitivitas ya. Biasanya anak-anak indigo kepekaan dan sensitivitasnya ini apakah pada umumnya sangat tajam? Sangat. Kalau saya sendiri jujur 200 meter itu setahu. Mau apalagi penciuman sama saya punya pendengaran kan, mata sudah dari kecil sudah tidak pakai kacamata kan. Tapi kalau untuk pendengaran dan penciuman 200 meter masih dari sana saya tahu dia sudah ada. Maka beberapa kali saya dengan Jo, coba ketemu penelusuran. Belum sampai tapi saya bilang Jo, dia sudah ada di depan. Saya langsung respon. Dan itu saya langsung entah Jo membawa atau tidak dia punya teman-teman, tapi saya sudah duluan backup. Gitu. Nah kalau Kak Jo lebih sensitif di mana nih? Kalau saya lebih sensitifnya ke penciuman dan juga ke mata. Oh mata ya. Iya. Kalau kayak waktu kita di Tedis Aja. ke Tedis, Kak Dava cium tuh aromanya dengan dia sudah mendengarkan. Nah kalau saya, Kak Dava, apa tuh yang di menara? Gitu. Langsung lihat ya. Iya. Oke. Karena itu juga ditunjukkan dengan sangat jelas bahwa dia sedang memantau kami. Oh gitu ya. Sangat-sangat jelas dan spontan kami berdua langsung kontak mata secara langsung dan merasakan pusing seketika. Langsung karena pusing memang ya. Energi, iya. kita paksa untuk tutup. Benturan ya. Iya, Oke. dan itu juga setelah ketahuan juga mereka lalu lalang di belakangnya kita secara langsung Bebas. menggunakan sosok menggunakan wujud manusia. Iya, Kak Dava coba lihat, Kak Dava lihatnya. Kak Dava, Jo kok bau? Nah, kayak gitu. Nah kalau kita bicara kaitannya dengan dunia mistis, ya kan indigo ini pasti sangat erat dengan kaitan dunia mistis. Padahal sebenarnya nggak juga ya. Iya. Lebih kepada bagaimana mengetahui manusia itu secara umum ya, tidak untuk digunakan buat makhluk astral sebenarnya Iya. kan. Sebenarnya itu loh. Ada tujuan utama. Ada tujuan Visi misi utamanya. kan Nah, kita visi misi. Nah, kita kembali lagi nih. Aku mau tanya nih, kalau Kak Dava sama Kak Jo, visi misi yang akhirnya menyadari bahwa saya punya kemampuan ini untuk apa? Ke Jo dulu kali ya. Oke. Kalau saya menyadari, saya Bukan untuk di BNS Mirror ya. Iya. Walaupun kita tetap butuh ya. Saya menyadari bahwa saya memiliki tujuan atau visi misi sebagai anak indigo adalah begini. Banyak orang berpikir bahwa mungkin mereka yang indigo tuh sangat taat sekali dengan namanya peraturan agama, contohnya begitu. Tapi sebenarnya indigo itu lebih harus memahami kehidupan sebagai manusia itu seperti apa. Yang kita jalani sekarang tuh seperti apa. Itu yang menjadi ibaratnya kami seperti kamera yang digunakan untuk merekam kejadian-kejadian selama di bumi ini. Begitu. Jadi seringkali kalau saya bicarakan dengan orang tua saya, Bapak kenapa kok saya seperti digunakan sebagai suatu pandangan kamera begitu. Nah, ternyata setelah saya menyadari hal tersebut, ternyata kami memang anak-anak indigo itu memang ditujukan untuk melihat dan mengetahui kehidupan manusia itu seperti begini sebenarnya. Kehidupan di dunia itu seperti begini. Jadi bukan karena indigo jadi dia berurusan terus dengan dunia gaib, tidak. Lebih. Jadi kalau mau bilang anak indigo itu contohnya tidak peminum, tidak perokok, ya dia ikuti, dia merasakan juga hal tersebut. Cuman tidak sampai kebablasan, ancur-ancuran, tidak. Oke.
Artinya dia tahu dan oh begini ternyata. Sudah, stopkan itu kalau tidak baik. Iya. Kalau Kak Dava apa setelah mengetahui tujuannya? Visi misi paling ya itu, kita dipanggil karena panggilan jiwa kan, tidak meminta, kita Pemanggil dikasih. jiwa. Jadi panggilan jiwa, iya. Itulah kenapa ketika saya tahu bahwa saya lain, itu saya pertama kali merasa saya punya old soul keluar, itu saya langsung bilang ini dunia rusak. Manusia rusak, dunia rusak, tanaman rusak, hewan rusak, semua rusak. Dan saya ada untuk memperbaiki gitu. Jadi ketika ada yang, itu yang saya selalu omong ke Jo, kenapa saya tidak bisa jadi jahat gitu. Kenapa saya bisa jadi jahat? Ketika orang buat saya sakit hati yang sampai, ya anak indigo tidak mulus ya guys, itu. Pasti akan habis-habisan waktu dia mental dari bawah naik, baru jadi orang begini yang kita muncul seperti ini gitu. Dan itu saya tahu bahwa ada yang sesuatu yang harus diperbaiki. Kayak begitu saja terstruktur di otak. Dan ketika saya dengan teman-teman dari komunitas juga saya tukang sharing, ngerasa ketidak kayak begini. Ya memang kita terpanggil untuk memperbaiki sesuatu yang rusak di bumi kayak gitu. Jadi ketika ada orang yang langsung melabel diri dengan bangga-bangga beta indigo, lu punya panggilan jiwa seperti apa? Dan lu harus punya jelas. old soul itu. Nah, yang menarik adalah ketika ada orang ya yang melabeli diri mereka sebagai indigo tuh kayak begini, gue bisa lihat setan, gue indigo dong ya. Berarti kan kayak gitu ya. Gue bisa ngusir setan, berarti gue punya kemampuan nih, gift ya. Apa jangan-jangan gue indigo nih, kan kayak gitu. Gue bisa ngelihat lewat mimpi nih gitu. Ada nih pemberitaan lewat mimpi dan sebagainya. Aduh, kayaknya aku indigo deh. Nah, orang-orang yang seperti itu gimana tuh? Kalau saya pribadi, anak indigo tidak akan dengan segitu mudahnya akan memberitahu bahwa dia indigo. Iya. Dan kalau misalnya dia langsung war-war beta indigo, itu bukan ciri khas anak indigo. Sangat bukan. Karena yang tadi saya bilang, mental sudah hancur dari awal, mana dia mau keluar? Introvert sekali. Itu kami. Jadi ketika ada orang bilang, beta bisa astral, beta indigo, atau beta bisa lihat setan, beta indigo, belum tentu. Yang di awal-awal kan saya sudah bilang, anak indigo otomatis dia punya sixth sense. Tapi orang sixth sense bukan indigo. Belum tentu ya. Bukan Belum tentu lagi, bukan ya. Bukan indigo kayak gitu. Dan cara cara membackup diri, cara membawa diri, cara kayak begini Kak. Kenapa saya selalu bilang saya pembahasa berlibat? Anak indigo itu dia akan menguasai lebih dari 1 atau 2 bidang. Mungkin contoh Kakak di dunia entertainment, ada teman-teman indigo di dunia entertainment. Banyak sebenarnya. Bidang ke situ kan. Ada yang di bidang melukis, ada di bidang menulis. Ada yang di public speaking seperti itu. Tapi apa yang membuat seorang anak indigo itu kayak dia lebih baik introvert deh, menutup diri gitu. Dan akhirnya menutup diri dengan apa? Banyak hal yang dia biasa lakukan. Entah dia itu lebih sibuk di bidangnya itu. Dan lama-lama, mohon maaf, karena nggak pernah diasah ya. Akhirnya kelamaan jadi Meredup. tumpul gitu ibaratnya gitu. Itu kenapa ya? Apa karena tadi sepertinya katanya Kak Dava bahwa tiba-tiba langsung kayak gitu, dia langsung merasa sontak dan langsung down atau gimana sih? Sebenarnya mau unjuk diri, sebenarnya kita mau kayak orang istilah tanda kutip normal kan? Iya, kan dari awal saya sudah bilang mau tutup sana jadi normal. Itu normal karena ketika contoh Kak, beta masih kecil, kawan main apa? Tali-talian, main tuh banyak nonton kayak anak kecil bodoh, padahal satu umur. Kayak begitu. Kayak lu buat apa buang waktu main begini? Buat apa kayak padahal satu umur, bayangkan. Jadi dari kecil sudah membedakan memang bukan saya bukan saya dunia yang kayak anak-anak begini gitu. Lebih bergaul ke orang tua kayak begitu. Akhirnya ketika di situ kawan-kawan bully kan dari verbal atau terus main dia contoh main, dia contoh begini, contoh begini. Ya sudah daripada benimur lah beta langsung melipir memang kan daripada bikin malu-malu diri kan gitu. Dia langsung minggir gitu. Jadi ya kalau mau bilang introvert hampir semua begitu. Kalau kamu nutupinnya dengan apa Jo? Pernah mau lari dari kenyataan gitu? Tidak lari dari kenyataan sebenarnya, cuman membatasi diri saja. Tapi introvert yang saya lakukan adalah bukan menyendiri, tapi berusaha beradaptasi dengan orang-orang di sekitar supaya saya jangan kelihatan seperti menakutkan saja. Atau beda sendiri ya? Iya. Oh, kayak gitu. Karena mohon maaf ya, stigma masyarakat juga lain ya ketika mengetahui seseorang, apalagi kalau kita yang di dunia hiburan atau di entertain yang orang terkenal tiba-tiba mengubah posisinya menjadi seseorang yang menyeramkan, itu kan juga aneh ya. Dan aku paling benci orang yang kayak gini, lu bisa lihat terus lu ngomong-ngomong gitu, tau nggak ada di sini, ada di sini,
bukan apa-apa ya BNS Squad ya. Tapi aku satu orang yang paling nggak suka yang kayak gitu. Ngapain juga harus ngasih tahu, dia ada di sini, dia ada di situ. Itu ngapain? Karena kita bukan hidup sendiri. Maksudnya ada orang-orang di sekitar perlu kita jaga juga gitu kan. Bener nggak Kak Deva? Iya. Setuju nggak sama aku kayak gitu? Makanya kan aku paling nggak suka gitu. Dan aku suka nertawain aja kalau ada orang yang kayak gitu. Aku cuman gitu aja. Padahal nggak bener juga yang dia ngomong gitu loh ya. Oke, yang terakhir yang mungkin bisa disampaikan ya terkait dengan kategori dan macam-macam indigo. Jadi totalnya ada berapa banyak sih Kak? Banyak. Ada banyak jenis, belasan ya jenis. 20-an. Hampir 20-an jenis ya. Dan itu punya kategorinya yang tadi sudah Kak bilang, bisa melihat masa depan, masa lalu, cenayang kayak gitu ya. Ada yang telekinetik, telepati. Ada telekinetik juga. Ada telekinetik juga. Telekinetik itu nyata dong ya berarti ya? Ada ya itu ya. Oke, telepati juga ya. Telekinetik. Oke, terus medium. Medium shape interdimensional. Ada retrocognition itu juga dibagi dua. Ada time travel sama yang ada time travel juga. Ada. Memang benar itu nyata di dunia berarti time travel ya. Tapi itu lebih lelah karena dia punya perjalanan lebih panjang. Oke, ini pernyataan langsung dari teman-teman Indigo ya, Kak Deva sama Kak Jo loh ya. Oke, jadi itu ternyata ada hampir 20 jenis. Dan Kak Deva udah masuk di komunitas ya? Sebenarnya masih belum gabung sepenuhnya karena masih apa ya, di Kupang mungkin dulu pernah ada karena beta pernah sama Kak Berti kan yang pernah saya kasih kenal ke Jordan, itu healer murni. Jadi ketika ada bersinggungan dengan satu kelompok tertentu, maka tidak dibuat di Kupang waktu itu. Jadinya saya paham. Jadinya yang mengambil saya duluan waktu itu Kak Gilang Ramadhani dari Jurnal Indigo itu. Karena dia itu anak asuhan langsung dari Kafuri Harun, pendiri komunitas. Wah, keren ya. Jo mau gabung? Lagi sementara ya. Dia masih dari Indigo DKK. Oke. Wow, keren ya. Berarti terkait itu nanti boleh lah ya. Cuman apa yang membuat Kak, yang satu hal kita harus kasih tahu juga buat BNS Squad ya. Kalaupun mau nge-DM Kak Jo ataupun Kak Dava, itu DM-nya yang wajar-wajar aja ya BNS Squad. Karena pengalamannya Kak Dava itu banyak banget yang ada yang kirim beberapa. Oke, ada yang bakal ngirim ya. Oke, mau coba-coba berarti ngetes gitu kan ya. Kak Jo juga ya? Iya. Tapi pandai meredam. Oh, duh, puji Tuhan aku enggak ya. Baik. Jadi, yang terakhir mau disampaikan kepada BNS Squad apa nih terkait dengan topik kita masalah tentang macam-macam indigo. Mungkin kalau dari Dava sendiri, kalau misalnya merasa kamu indigo, kita tidak bisa baca aura diri sendiri. Jadi kalau kamu mau tahu kamu indigo atau bukan, cari orang yang bisa baca aura yang pertama. Yang kedua, kamu juga harus lihat sesama indigo yang mana, minta tolong untuk lihat gitu ya. Jangan asal melebeli diri. Beda, kita memang masuk dalam Lightworker pekerja cahaya, tapi di dalam itu Lightworker kita ada pembagian tertentu. Jadi jangan karena beta bisa astral saja atau beta bisa menerawang sedikit atau dapat mimpi tentang bencana baru 1-2 kali tiba-tiba bilang beta indigo, tolong pikir lagi gitu. Tolong berpikir lagi, cermat, karena satu label yang sudah disematkan ke kamu punya diri sendiri itu tanggung jawabnya besar lah. Gitu. Jangan asal melebeli diri gitu. Iya. Kak Jo. Kalau dari saya ya sama seperti salah satunya Kak Dava yang sudah Kak Dava katakan bahwa harus cari orang yang pandai membaca aura dulu kalau mau melabelkan diri sebagai anak indigo begitu. Karena kalau untuk anak indigo sendiri sebenarnya jangan terlalu bangga dengan kata indigo. Terlalu sangat menyakitkan. Karena dipukul habis-habisan dulu. Dan itu pun juga tidak mengaku secara diri sendiri, harus diakui oleh orang lain. Begitu. Jadi jangan asal melabelkan diri seakan-akan ya, apalagi kalau misalkan mungkin ada salah satu dari kalian sering bilang, oh saya ini kayaknya indigo, pas lihat makhluk astral atau lihat setan langsung tunjuk. Ingat, hati-hati karena mereka gampang tersinggung. Kalau ada yang ketemu begitu jangan percaya kalau dia indigo ataupun dia punya sixth sense, omong kosong itu. Oke, nah karena tadi bicara soal baca aura nih, aura saya warna apa? Kayaknya biru deh saya liatin saya biru. Ya nggak, biru kan? Biru dong, biru kan? Iya Kak. Sebenarnya biru Kak, biru. Iya, sebenarnya saya biru. Iya, biru. Ya. Baiklah kalau begitu.
Jadi tadi semoga pesan-pesannya tersampaikan ya buat Iya. BNS Squad, bagaimana supaya jangan coba-coba dengan gampang dan mudahnya melabeli diri kita sebagai indigo. Hati-hati, karena ketika kita sudah melakukan hal itu, ada tanggung jawab besar juga yang harus kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar lu mampu ngeliatin setan, bukan cuma sekedar lu mampu untuk ngebaca mimpi, atau lu mampu untuk tiba-tiba ngastral yang belum tentu juga benar atau enggak gitu kan, hanya dari cerita doang gitu kan ya. Jangan langsung melabeli diri sebagai indigo ya, kalau enggak. Itu dia aja pesan dari kita. Dan tentunya buat BNS Squad yang mau mengirimkan cerita-cerita horornya, langsung saja kirimkan di email di bawah ini, bohongnonstop@gmail.com. Mungkin bisa juga kita undang untuk datang di sini sebagai tamu, atau bisa juga ceritanya kita bacakan di Creepy Story Edition. Jangan lupa juga untuk apa? Like, Komen. Dan subscribe. Yes, subscribe sebanyak-banyaknya ya, Iya. untuk mencapai 100.000 subscriber. Jangan lupa juga untuk membunyikan tanda lonceng notifikasi jika ada video BNS Mirror terbaru. Karena BNS Mirror, misteri horor. Percaya atau tidak, Mereka mereka ada. ada.